Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronendisa Sofia Abriza dari Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Perkenankan saya untuk mempresentasikan mengenai mata kuliah berpikir komputasi sebagai syarat untuk sertifikasi dosen di bagian pengajaran. Oke. Mata kuliah berpikir komputasi merupakan mata kuliah wajib Prodi Sistem Informasi yang dilaksanakan atau diajarkan kepada mahasiswa semester 1 dengan bobot SKS adalah 2 SKS teori. Mata kuliah ini menjelaskan tentang proses pemecahan masalah, mencakup dekomposisi, pattern matching, abstraksi, dan algoritma. Mata kuliah ini membentuk pola berpikir mahasiswa dalam mengekspresikan solusi dalam serangkaian langkah terstruktur yang dapat dilakukan oleh bantuan teknologi komputasi. Berikut merupakan capaian pembelajaran mata kuliah dan sub CPMK dari mata kuliah berpikir komputasi. Untuk CPMK 1, mahasiswa diharapkan menguasai konsep teoritis yang mengkaji, menerapkan, dan mengembangkan serta mampu memformulasikan dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam penyelesaian suatu permasalahan. Untuk sub CPMK yang kedua, mahasiswa memahami etika penggunaan berbagai macam computational tools dalam pemecahan suatu permasalahan. Untuk CPMK yang ketiga, mahasiswa memiliki pengetahuan tentang computational tools yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Dari ketiga CPMK tersebut, kami pecah ke dalam 9 sub CPMK yang dibagi 14 pertemuan. Berikut merupakan referensi untuk mata kuliah berpikir komputasi. Referensi utama yang kami gunakan adalah Computational Thinking for Modern Problem Solver oleh David Riley dan Kenny A. di tahun 2014. Metode pembelajaran yang kami gunakan adalah pembelajaran luring atau tatap muka dan diskusi dilakukan untuk 12 pertemuan, dan 2 pertemuan adalah pembelajaran daring dengan menggunakan metode sinkronus virtual atau asinkronus independen atau asinkronus kolaboratif. Berikut merupakan metode evaluasi untuk mata kuliah berpikir komputasi. Untuk total tugas, bobotnya adalah 30%, kuis 10%, UTS 30%, dan UAS 30%. Dan masing-masing komponen di breakdown berdasarkan sub CPMK. Demikian yang dapat saya sampaikan. Berikut merupakan video pembelajaran di pertemuan yang kelima, mata kuliah berpikir komputasi yang membahas mengenai logika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, teman-teman, pada siang hari ini kita akan membahas tentang logika ya. Ini adalah pertemuan yang kelima dalam mata kuliah berpikir komputasi. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, kita akan membahas tentang ini ya, CPMK atau capaian pembelajaran kita pada siang hari ini, seperti itu. Jadi untuk pertemuan kita, mahasiswa itu diharapkan mampu untuk menemukan nilai akhir dari sebuah pernyataan logika, seperti itu. Ini adalah tujuan akhir dari perkuliahan kita pada siang hari ini, seperti itu. Nah, kita langsung aja ya masuk ke materi yang pertama. Nah, apa itu logika dan preposisi? Nah, logika seperti yang kita tahu ya, kita sering dengar gitu, logika itu apa gitu. Logika itu merupakan dasar dari semua penalaran atau reasoning gitu. Biasanya logika itu dibangun dengan hubungan dari preposisi gitu atau hubungan-hubungan dari pernyataan atau statement. Nah, apa itu preposisi? Nah, preposisi itu sendiri merupakan kalimat deklaratif ya yang mempunyai nilai benar atau nilai salah satunya gitu. Tapi tidak keduanya. Kalau dia mempunyai nilai benar dan salah, berarti itu bukan preposisi. Nah, contoh dari preposisi adalah yang pertama, kalimat pertama, 13 adalah bilangan ganjil. Ini merupakan preposisi karena apa? Karena statement tersebut mempunyai nilai kebenaran benar ya, karena 13 merupakan bilangan ganjil. Kita lihat ya, contoh yang kedua, Jokowi adalah alumnus UGM. Ada yang tahu nggak? Ini preposisi bukan? Betul, Bu, preposisi. Kenapa? Kenapa yang dua ini Jokowi adalah alumnus UGM itu preposisi?
Alasannya kenapa? Kenapa dia masuk ke preposisi gitu? Ya Bu, karena bernilai true Bu. Bernilai true ya. Betul ya, berarti Jokowi merupakan alumnus UGM. Itu tepat sekali ya, bagus sekali ya Aruga. Terus kita lihat lagi ya contoh yang selanjutnya. Yang ketiga, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jelas ya, ini sangat jelas. Ini merupakan preposisi yang nilainya benar. Terus yang selanjutnya, ini kita perlu sedikit berpikir nih ya. 8 lebih dari atau sama dengan akar kuadrat dari 8 tambah 8. Ini preposisi bukan ya teman-teman? Ada yang mau kasih pendapat? Preposisi bukan ya ini? 8 lebih besar atau sama dengan dari akar kuadrat 8 tambah 8. Gimana? Ada yang Syifa ya, betul. Kenapa Syifa? Kenapa dia nilainya betul? Karena nilainya true. True ya. 8 tambah 8 di akar berapa tuh hasilnya? 4 ya? 4 bukan ya? Saya salah nggak? Iya Ibu, 4. Betul ya. Kita lihat di sini sebentar. Nah, betul ya tadi kata Syifa berarti 8. 8 itu kurang lebih besar atau sama dengan akar kuadrat dari 8 tambah 8. Nah, berarti 8 lebih besar atau sama dengan 8 tambah 8, 16, 16 di akar berarti 4 ya. Berarti betul ya nilainya, true. Tepat sekali, Siva, bagus ya. Memperhatikan berarti tadi. Terus lanjut yang E, ini hari ini adalah hari Rabu. Preposisi bukan? Betul Bu, Karena nilainya apa dulu? karena nilainya true Bu. Oh, hari ini hari Rabu kah? Betul hari Rabu. Ini hari apa teman-teman? Hari Kamis Bu. Salah ya. Bukan true ya. Ini betul sih, jawabannya tetap preposisi ya. Cuma nilainya adalah false. Gitu. Jadi jangan salah. Biasanya suka bingung nih teman-teman nih. Oh, dia nilainya false bukan preposisi. Enggak. Kalau dia nilainya false, dia tetap preposisi. Seperti itu. Terus lanjut. Yang terakhir nih kayaknya contohnya nih. Nah, untuk sembarang bilangan bulat n lebih dari sama dengan 0, maka 2n itu bilangan genap. Ini preposisi bukan nih? Yang terakhir, untuk statement yang terakhir, kita harus breakdown satu-satu, teman-teman. Nah, kita lihat untuk sembarang bilangan bulat n lebih besar daripada 0, maka 2n itu bilangan genap. Nah, kita breakdown satu-satu gitu. Yang pertama, bilangan bulat n lebih besar atau sama dengan 0. Itu kita lihat dulu, oh bilangan bulat itu yang seperti apa sih? Bilangan bulat itu ada 3 jenis ya, bilangan bulat positif, bilangan bulat netral, dan bilangan bulat negatif. Nah, kita harus eliminasi dulu. Di sini kondisinya adalah lebih besar atau sama dengan 0. Maka di sini bilangan bulat negatif itu kita eliminasi. Kita nggak coba nih di kondisi yang kedua, 2n gitu. Nah, 2n kita coba satu-satu. Kita masukin ya, tadi bilangan bulat positif. Nah, lebih dari n lebih besar atau sama dengan 0, berarti 2 kali 1. Misalkan kita masukin nilai 1 sama dengan 2. Nah, ini genap ya. Ini adalah bilangan genap, betul, true. Kita coba lagi, pakai bilangan bulat yang nilainya netral atau 0. Dia masih lebih besar atau sama dengan 0. Kita masukin, coba 2 kali 0. Itu sama dengan 0 ya. Nah, 0 itu adalah bilangan genap bukan? Betul, bilangan genap. Ini tetap preposisi dan nilainya adalah true atau benar, seperti itu. Nah, dari contoh-contoh ini, semuanya ini adalah preposisi. Entah dia bernilai benar atau salah, itu semuanya preposisi. Karena mereka mempunyai salah satu nilai dari nilai kebenaran tersebut, seperti itu. Nah, yang bukan preposisi itu yang seperti apa? Kita lihat di sini. Yang pertama, jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir? Itu adalah bukan preposisi ya, karena dia adalah kalimat pertanyaan. Kalau preposisi itu seperti apa? Misalkan, kereta api Argo Bromo tiba di Gambir pukul 4 tanggal 6 Juni 2024, misalkan seperti itu. Nah, itu kita bisa ngecek nih nilainya benar atau salah. Seperti itu. Kalau seperti ini kita tidak tahu apakah nilai dari statement tersebut benar atau salah karena kalimat pertanyaan. Terus yang kedua adalah isilah gelas tersebut dengan air. Ini merupakan kalimat perintah. Kita juga tidak bisa mengetahui apakah statement ini mempunyai nilai kebenaran atau tidak. Seperti itu.
Ini juga sama. Yang ketiga, wow, indah sekali gitu. Ini juga merupakan kalimat ekspresif. Kita tidak bisa menentukan bahwa kalimat ini itu kalimat preposisi atau bukan, seperti itu. Terus yang terakhir, di meja. Nah, ini kalimatnya kurang lengkap ya. Kita juga tidak tahu ya, apakah dia itu preposisi, dia mempunyai nilai kebenaran atau tidak gitu. Dia punya nilai benar atau salah gitu. Berarti dia juga bukan preposisi, seperti itu. Oke, ini ada contoh yang lain. Jadi, kalau slide yang tadi ya, yang ini ya, yang di sini kita harus tahu ya kajian ilmiahnya, atau kita harus tahu bagaimana ada prosesnya gitu untuk mengetahui bahwa dia preposisi atau bukan. Nah, kalau yang contoh yang selanjutnya di sini, kita tidak perlu ngecek kebenarannya langsung ya. Karena di sini misalkan luas Pulau Kalimantan lebih besar dibandingkan luas Pulau Bali. Ini merupakan preposisi karena nilainya adalah benar. Kita tidak perlu mengecek kebenarannya. Misalkan kita tidak perlu mengukur luas Pulau Kalimantan itu seberapa atau luas Pulau Bali itu seberapa baru kita bandingkan. Itu tidak perlu. Ini merupakan preposisi yang bernilai benar karena kalimat ini bisa langsung dapat diterima oleh semua orang gitu ya, tanpa melakukan pengukuran gitu. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal, preposisi itu nilainya itu bisa pertama bisa dari kajian ilmiah, yang kedua adalah kesepakatan umum. Ini adalah contoh dari kesepakatan umum seperti itu, tanpa kita melakukan perhitungan atau melakukan komparasi dan lain sebagainya. Ini adalah kesepakatan umum yang semua orang setujui seperti itu. Oke, kita latihan ya. Di sini Yogyakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Ada yang bisa jawab ini preposisi atau bukan? Iya, Bu, betul. Preposisi ya, gampang ya. Tapi nilainya apa? Nilainya true. Karena kan daerah istimewa ya dulunya ya. Pernah jadi ibu kota. Atau bukan, Bu? Oh, bukan. Ibu kota kita Jakarta ya. Jadi tetap nilainya adalah salah, false. Tapi betul, jawabannya adalah preposisi. Kalau ujian kayak gini nih, nilai kamu setengah nih ya. Gitu. Oke, Baik, Bu. lanjut ya. Kota Purwokerto terletak di Kabupaten Banyumas. Ini preposisi bukan, teman-teman? Betul, Bu. Preposisi. Betul ya. Dan nilainya apa? True. True, betul. Tepat sekali. Lanjut ya. Kita lanjut. Ini masih gampang nih. Mendoan merupakan kerajinan dari daerah Banyumas. Apa nih, teman-teman? Preposisi bukan nih? Mendoan merupakan kerajinan dari daerah Banyumas. Ini salah ya, tapi masih preposisi. Masih preposisi tapi salah gitu, nilainya false. Mendoan bukan kerajinan ya, tapi makanan gitu. Oke, lanjut ya. 3 adalah bilangan prima. Gimana teman-teman? Preposisi bukan? Iya, Bu. Karena 3 termasuk dari bilangan prima, Bu. Oke, dia habis dibagi oleh dirinya sendiri ya, berarti prima ya, benar ya. Oke. Betul, Bu. Ya, kita udah belajar ya tentang preposisi, logika gitu, dan saya lihat jawaban-jawaban kalian itu udah paham gitu ya, perbedaan mana yang preposisi, mana yang bukan preposisi. Nah, kita lanjut ya ke kalimat logika, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa si logika itu dibentuk dari gabungan dari preposisi gitu. Landasannya adalah preposisi. Nah, kita akan belajar tentang kalimat logika. Nah, di sini seperti yang sudah saya sampaikan di awal juga, preposisi itu dilambangkan dengan huruf kecil, biasanya P, Q, R, S, T, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya. P. P itu preposisi yang pertama, nilainya adalah dia punya statement 13 adalah bilangan ganjil. Ini adalah preposisi karena dia punya nilai true. Q, itu Soekarno adalah alumnus UGM. Ini nilainya false ya, tapi dia masuk preposisi. Dan R, 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu juga masuk ke preposisi, nilainya true. Ini adalah contoh dari kalimat logika. Nah, untuk preposisi itu sendiri biasanya dikombinasikan dengan kata penghubung gitu ya. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mengkombinasikan preposisi. Yang pertama adalah konjungsi. Itu katanya adalah dan, disjungsi, atau, dan juga ingkaran. Ingkaran adalah kebalikan dari si preposisi itu sendiri gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, P ini adalah preposisi 1 dihubungkan oleh dan,
simbolnya adalah yang seperti ini. Terus Q ini adalah preposisi yang kedua, seperti itu. Nah, ini adalah conjunction. Dan kalau disjunction atau disjungsi itu atau ya, lambangnya adalah kebalikan dari dan, seperti ini. Dan yang terakhir adalah ingkaran. Ingkaran itu nilainya tidak. Nah, kita lihat ya di bagaimana kita menotasikan dari preposisi 1 ini P dan preposisi 2 terus kita gabungkan gitu ya, atau kita kombinasikan menggunakan disjungsi, konjungsi, dan juga kita mengimplementasikan negasi juga seperti itu. Contohnya di sini ada preposisi yang pertama, hari ini hujan. Preposisi yang kedua, murid-murid diliburkan dari sekolah. Nah, di sini P dan Q, cara menuliskannya adalah P itu hari ini hujan ya, berarti hari ini hujan, ini P. Nah, ini adalah lambang dan ya, maka kita tuliskan dan Q, murid-murid diliburkan dari sekolah, seperti itu. Nah, yang di bawah, yang konjungsi ya, conjunction ya, P, hari ini hujan, di sini P, atau, nah di sini atau ya, kita tuliskan atau, Q, murid-murid diliburkan dari sekolah. Ini cara menuliskannya seperti itu. Terus, negasi P itu adalah kebalikan dari P ya. Ini ada tricky ya nulisnya gitu, cuman masih bisa kita tuliskan. Nah, biasanya cara menuliskannya adalah tidak benar bahwa, gitu, di depannya tidak benar bahwa hari ini hujan. Itu negasi, ini negasinya. Ini P-nya, hari ini hujan. Atau kita bisa menuliskannya, hari ini tidak hujan. Nilainya sama ya, itu nilainya negasi P. Seperti itu. Nah, kita masuk ya ke contoh ya, contoh untuk melakukan menuliskan notasi dalam bentuk simbol ya. Nah, misalkan di sini kita punya dua preposisi, pemuda itu tinggi, ini P ya, dan Q, pemuda itu tampan. Nah, di sini yang A, pemuda itu tinggi, kita lihat ya, pemuda itu tinggi, berarti P, dan tampan, berarti pemuda itu tampan, Q. Terus yang kedua, pemuda itu tinggi, berarti masih P, tapi tidak tampan, dan tidak tampan. Kebalikannya Q ya, berarti negasi Q. Nah, yang ketiga nih, yang C. Ada yang mau nyoba? Ada yang mau saya, nyoba? Bu. Ya, Aruga gimana? Coba. Yang P-nya negasi, Bu. Itu Negasi negasi P. P Terus? sama negasi Q. N negasi Q. Dan negasi Q. Kita lihat ya, pemuda itu tidak tinggi, berarti pemuda itu tinggi, negasi P, betul ya? Maupun tampan, maupun kata lainnya adalah dan ya. Pemuda itu tidak tinggi dan tampan loh. Bukannya tidak tampan, Bu. Karena tidak. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Oh iya, betul ya, betul. Negasi P dan negasi Q. Maaf. Betul. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan, betul. Atau bisa ditulis pemuda itu tidak tinggi dan tampan. Ya, gitu. Tapi ini betul ya, teman-teman. Aruga betul sekali. Terus ada yang mau nyoba nggak? Yang D nih. Yang D. Riko ya, Riko atau? Saya Bu Riko, Bu. Oh, Riko, oke. Riko gimana, Riko? Coba Izin jawab ya, Bu. yang D ya. Iya. Mungkin legasi dalam kurung. Legasi P dalam kurung, negasi P, atau legasi Q tutup kurung. atau negasi Q. Oke, kita cek ya. Kita lihat di sini. Tidak benar bahwa, betul ya, negasi. Pemuda itu pendek. Pemuda itu tinggi, berarti negasi P. Atau tidak tampan, negasi Q. Betul ya? Berarti dengan kata lain, dia tinggi atau tampan ya, betul ya? Gitu, betul sekali. Riko ya tadi yang jawab ya. Oke, betul. Terus lanjut ya. Ini makin ke bawah, makin kompleks ya. Pemuda itu tinggi P, atau pendek, biasanya pakai kurung ya.
pendek itu apa? Negasi P ya. Dan tampan. Betul nggak saya ngerjainnya nih? Oke, yang terakhir ya. Tidak benar bahwa, berarti negasi, pemuda itu pendek. Berarti negasi P maupun tampan dan Q. Gitu ya. Kita cek hasilnya. Oke, negasi P dan Q, betul. Yang sebelumnya P atau negasi P dan Q, betul. Negasi P atau negasi Q, betul ya teman-teman? Oke, berarti kalian paham semua, bagus sekali ya teman-teman, jawabannya betul semua. Oke, setelah kita bahas tadi ya, bagaimana kita mengubah dari pernyataan ke bentuk simbolik, kita lanjut ke tabel kebenaran. Mungkin waktu SMA gitu ya teman-teman udah pernah dibahas ya ini tabel kebenaran. Mungkin ada refresh lagi dari saya di sini. Apabila kita mempunyai dua preposisi dan kita menggabungkan dua preposisi tersebut dengan dan atau, nah ini adalah hasil tabel kebenarannya. Nah, kalau preposisi 1 bernilai true, preposisi 2 bernilai true, maka kesimpulannya adalah true juga. Gitu. Jadi, misalkan ya, di sini ada contoh, P itu adalah 17 adalah bilangan prima, dan Q itu bilangan prima selalu ganjil. Nah, di sini untuk preposisi yang pertama adalah benar nilainya, terus yang kedua, preposisi bilangan prima selalu ganjil itu salah, karena bilangan prima tidak semuanya ganjil ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini untuk penghubungnya adalah dan. Kita lihat ya di sini true, preposisi pertama true, preposisi kedua adalah false. Kesimpulannya, kalau yang preposisi pertama true, preposisi kedua false, kesimpulannya adalah false juga. Maka dari itu, 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil, kesimpulannya adalah salah gitu. Tapi kalau kita ganti penghubungnya adalah atau di sini ya, maka kita lihat di sini. 17 adalah bilangan prima atau ini true ya. Bilangan prima selalu ganjil. Ini false. Maka hasilnya adalah true gitu. Kalau penghubungnya atau hasilnya adalah true. Kalau di sini dia false. Seperti itu. Nah, untuk negasi, itu adalah kebalikan dari nilai preposisinya itu sendiri. Kalau dia nilainya true, maka negasinya ya false. Kalau nilainya false, ya negasinya adalah true. Seperti itu. Nah, yang perlu dihafalkan adalah yang di sini, kalau dan true. Kalau yang atau, biasanya di sini yang perlu diperhatikan false. Seperti itu. Sisanya true, ini sisanya false. Kita lihat ya. Nah, ini adalah contoh tabel kebenaran untuk preposisi majemuk ya. Preposisi majemuk biasanya itu terbentuk dari 3 preposisi, seperti itu, minimal 3 preposisi. Kalau ini bukan majemuk karena dia terbentuk dari 2 preposisi. Nah, kita bisa lihat perbedaannya kalau 2 preposisi, misalkan di sini preposisi 1, preposisi 2, nah kombinasinya kita dapat 4 kombinasi ya. Dari mana? Biasanya adalah 2 pangkat 2, karena di ini preposisinya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ada berapa sih? Ada berapa jenis preposisi di sini? Oh, ada P, ada Q, ada R. Berarti ada 3 preposisi gitu. Maka 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8 ya. Berarti di sini ada 8 kombinasi gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gimana kalau ada 4 preposisi? Di sini ada QRS, ada S lagi gitu, ada dan S gitu. Maka di sini 2 pangkat 4. Berapa? 16 ya. Ada 16 kombinasi. Ke bawah di sini berarti di sini 8, bawah lagi 8. Seperti itu. Dan seterusnya. Nah, bagaimana sih kita menyelesaikan permasalahan preposisi majemuk ini? Gitu kita lihat sini ya, satu-satu ya, teman-teman. Nah, biasanya pada saat kita menyelesaikan permasalahan preposisi majemuk, kita lihat dulu untuk kurung yang pertama. Biasanya kita kerjakan kurung yang pertama dulu gitu. Nah, di sini ada P dan Q. Maka kita fokus di kolom P dan Q aja gitu. Nah, ini kolom P. Sebentar. Ini kolom P dan kolom Q. Penghubungnya apa?
digabungkan dengan dan gitu. Berarti P dan Q kita lihat. Tadi ciri khas dari P dan Q adalah true 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 ya, sisanya false semua gitu. Nah, yang perlu diperhatikan itu aja. Berarti di sini true true dia nilainya true, true true dia nilainya true, true false ada false-nya ya. Ya dia false dan seterusnya. Nilainya adalah seperti ini. Setelah kita mendapatkan nilai yang pertama, kita pindah ke ini yang kedua ya, pindah ke perhitungan yang kedua yaitu negasi Q dan R. Nah, kita belum tahu nih nilai dari negasi Q itu itu nilainya berapa gitu. Maka dari itu untuk menghitung negasi Q dan R, kita harus mengetahui negasi Q-nya dulu. Nah, negasi Q berarti kita lihat di sini. Oh, ini ada Q. Negasi Q berarti kebalikannya dari nilai Q. Ini true, ini false. Ini true, ini false dan seterusnya ke bawah. Setelah kita tahu nilai negasi Q-nya, baru kita lihat ya negasi Q dan R. Berarti kita fokus ke dua kolom. Negasi Q, kita lihat di sini, negasi Q ini, dan R. Nah, yang di sini ya, gitu. Kita fokus di dua kolom ini. Penghubungnya apa? Dan. Berarti tadi true, true, true ya. Kita lihat di sini, true, false, berarti false. False, false, false. Oh, ini ada true, true. True, true, berarti true. Dan seterusnya ke bawah. Kita, dapat hasilnya ya, semuanya. Setelah kita dapat yang pertama, ini ya, P dan Q, ini udah kita dapatkan, terus negasi Q dan R, kita udah dapatkan juga, maka yang terakhir itu adalah menggabungkan dua ini dengan ini ya, atau, seperti itu. Nah, maka dari itu, kita fokus ya, kita fokus ke dua kolom yang ini. Kita lihat P dan Q, berarti yang di sini, dan Q dan R di sini. Gitu, kita fokus di sini. Kita lihat ya, true, false. Penghubungnya apa? Atau. Kalau atau berarti false, false, false gitu. Sisanya true, berarti true, false, true. True, false, true. Dan seterusnya. Kita lihat di sini ada false, false, berarti di sini hasilnya false. Nah, dari di sini kita mendapatkan nilai ya dari penggabungan preposisi majemuk. Kita mengetahui nilai dari logikanya itu berapa, ada true, ada false dari perhitungan ini semua. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Jelas ya? Aman, Bu. Oke, jelas. Kalau sudah jelas, kita lanjut ya. Ternyata sudah selesai materi kita, itu sampai tadi ya, tabel kebenaran dan preposisi majemuk. Nah, untuk minggu ini ada tugas untuk kalian latihan. Nah, tugasnya adalah tunjukkan nilai akhir dari sebuah pernyataan logika di bawah ini. Ini pernyataan logikanya. Nilai akhirnya apa? Seperti yang sudah kita bahas ya, nilai akhirnya, dia mempunyai nilai benar atau salah gitu. Itu perlu kalian ketahui. Ini udah kita bahas ya sebelumnya. Nah, ini buat latihan di rumah. Itunya apa? Preposisi majemuknya negasi P atau negasi Q atau Q dan R. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan untuk tugasnya? Aman sih, Bu. Kalau untuk tugas, mungkin di luar tugas, ini bisa kita implementasikan di dunia nyata nggak sih, Bu? Kalau logik kayak gini atau di pemrograman gitu? Oke, kalau di dunia nyata banyak ya. Ini adalah dasar, apalagi kalian berkutat di bidang teknologi ya, teman-teman. Misalkan ya, kalian semester 1 nih, semester 1, kita lihat IPK aja, IP ya, belum IPK. IP kalian di semester 1, misalkan nanti pas semua mata kuliahnya udah selesai, itu nilainya kurang dari 3 IP-nya gitu. Maka dari itu di semester depan, kalian nggak bisa ngambil 24 SKS. Itu logika bermain di situ, teman-teman. Si programmer itu membuat logika bagaimana sistem pengambilan SKS di universitas, terutama di ITTP gitu. Nah, itu logika diimplementasikan di situ. Kalau nggak ada logikanya, berarti nggak ada aturan yang diterapkan gitu, nggak ada decision yang dibuat di situ. Kalian mau IP1, mau IP2, mau IP3, itu bebas ngambil 24 SKS. Nah, itu kan tidak sesuai dengan peraturan gitu. Nah, sebagai programmer, itu kalian menerapkan logika di situ. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Karuga, sudah Mas, jelas Bu, kan? terima kasih. Oke. Sudah jelas semua ya, teman-teman. Semoga untuk mata kuliah kita di siang hari ini. Untuk tugasnya, nanti dikumpul di LMS ya. Gitu, ditulis, dibikin di Word, terus dikirim di LMS. Mungkin seperti itu saja. Semoga semua materi kita itu dapat kalian terima dan dapat bermanfaat. Mungkin seperti
Itu saja untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.